Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hidup seorang pemuda bernama Aryo. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah sederhana yang sudah tua. Desa itu, meskipun terlihat damai, menyimpan banyak kisah lama yang jarang dibicarakan orang. Salah satunya adalah sebuah legenda yang sudah beredar turun-temurun di antara warga desa. Legenda itu bercerita tentang perjanjian yang sangat berbahaya. Perjanjian yang dilakukan dengan cara mengorbankan malam-malam tertentu, malam yang dipercaya membawa kekuatan magis. Banyak orang yang hanya mendengarnya sebagai cerita belaka, tapi ada juga yang mempercayainya dan bahkan berusaha untuk mencapainya. Pada malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang terkenal angker di kalangan masyarakat desa, ada sebuah ritual yang bisa membawa kekayaan tak terhingga bagi siapa saja yang berani melakukannya. Tapi, seperti semua hal yang menggiurkan, ada harga yang harus dibayar. Ritual ini harus dilakukan selama 7 malam berturut-turut, dan jika seseorang gagal pada salah satu malam, maka kematian akan menjemputnya tanpa ampun. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ritual itu bekerja atau siapa yang pertama kali menyebarkan cerita ini, namun yang pasti, itu adalah sebuah pilihan yang berisiko besar. Aryo adalah seorang pemuda yang tengah terjebak dalam kesulitan. Usaha toko kelontong yang ia jalani bersama sahabatnya, Roni, hampir bangkrut. Setiap hari, mereka berjuang untuk melunasi utang dan bertahan hidup. Pekerjaan keras mereka selama ini tampaknya tak membuahkan hasil, dan semakin hari, semakin banyak hal yang membuat mereka merasa terpojok. Suatu sore yang mendung, saat Aryo dan Roni sedang duduk di warung kopi, mereka mendengar percakapan dua orang tua di meja sebelah. Topiknya membuat Aryo terdiam. Salah satu dari mereka membicarakan tentang ritual malam Jumat Kliwon. Aryo yang awalnya hanya mendengarkan, semakin penasaran saat mereka menyebutkan nama, Perjanjian 7 Malam. Perjanjian 7 Malam? Apa itu? Aryo berbisik pada dirinya sendiri. Roni yang mendengarnya langsung menoleh, tampak bingung. Kenapa? Ada apa? Tanya Roni, ikut penasaran. Aryo menggelengkan kepala, mencoba menyembunyikan rasa cemasnya. Aku mendengar mereka bicara tentang sebuah ritual yang katanya bisa membuat orang kaya mendadak. Tapi, ada konsekuensinya, jawab Aryo pelan. Roni mengerutkan kening. Maksudmu, pesugihan? Yang seperti itu? Jangan bodoh, itu hanya cerita orang tua, kok. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Aryo terdiam sejenak. Hatinya merasa berat, tapi rasa penasaran mulai tumbuh. Mereka sudah terjerat masalah finansial yang begitu dalam, dan ide untuk keluar dari masalah itu, walaupun dengan cara yang tidak biasa, mulai menggoda pikirannya. Disinilah awal mula keputusan besar mereka dimulai. Aryo merasa ada yang menggerakkan dirinya, seperti suara halus yang berbisik di dalam hatinya, mengingatkan bahwa kesempatan ini mungkin adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Hari berikutnya, setelah mereka bertemu lagi di warung kopi, Aryo tak bisa menghilangkan rasa penasaran itu. Roni, kita harus cari tahu lebih banyak tentang itu, ujar Aryo, berusaha meyakinkan sahabatnya. Roni menatapnya dengan ragu, jangan bodoh, Ar. Itu bisa sangat berbahaya. Banyak orang yang sudah mencoba dan berakhir tragis. Kita bukan orang yang bisa main-main dengan hal seperti itu. Namun, Aryo sudah terlanjur berpikir jauh. Keinginannya untuk keluar dari keterpurukan begitu kuat, sehingga ia mulai merasa bahwa ritual itu bisa menjadi jalan keluarnya. Aku rasa kita harus tahu lebih banyak, Ron. Kalau benar bisa kaya, kenapa tidak kita coba? Roni terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Meski ia merasa tidak nyaman dengan pembicaraan ini, tetapi ia tahu bahwa Aryo sudah berada di titik yang sangat tertekan. Jika mereka tidak menemukan solusi segera, mungkin semuanya akan berakhir lebih buruk. Dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang sama, meskipun ia tidak mau mengakuinya. Akhirnya, keduanya sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya ke orang-orang yang lebih tua, mencari informasi di luar desa, hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang pria tua misterius di pasar.
Pria itu terlihat biasa saja, namun ada sesuatu yang aneh di tatapannya. Ketika Aryo dan Roni menanyakan soal ritual malam Jumat Kliwon, pria itu menatap mereka dengan tajam. "Kalian ingin kaya, kan?" tanya pria itu dengan suara yang rendah, hampir berbisik. Aryo dan Roni saling berpandangan, merasa terkejut karena pria itu tahu apa yang mereka inginkan. Tanpa banyak bicara, pria itu memberi mereka sebuah nasihat singkat, "Hati-hati dengan apa yang kalian inginkan. Terkadang, kekayaan datang dengan harga yang sangat tinggi." Tanpa menunggu lebih lama, pria itu pergi meninggalkan mereka. Keduanya hanya bisa terdiam, mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Namun, rasa penasaran itu semakin membesar. Aryo merasa ada dorongan kuat untuk melangkah lebih jauh, meskipun ia tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh penuh dengan bahaya. Malam itu, setelah berbicara panjang lebar, mereka memutuskan untuk memulai ritual tersebut. Mereka sadar bahwa jalan yang mereka pilih tak akan mudah, dan bahwa mereka mungkin akan menghadapi risiko yang mengerikan. Namun, bagi Aryo, keputusannya sudah bulat. Mereka harus mencoba, bahkan jika itu berarti mereka harus menghadapi konsekuensi yang tak bisa mereka bayangkan. Perjalanan mereka menuju 7 malam Kliwon dimulai, dan mereka tak bisa mundur lagi. Malam pertama datang tanpa perasaan yang jelas. Aryo dan Roni sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk ritual yang katanya akan mengubah hidup mereka. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian, di luar desa. Mereka memilih sebuah lapangan terbuka yang gelap, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Suasana malam itu terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara desiran angin yang menyapu daun-daun kering. Malam Jumat Kliwon, malam yang mereka tunggu-tunggu, akhirnya tiba. 7 malam yang harus mereka jalani dengan penuh kesungguhan, atau semuanya akan berakhir buruk. Mereka sudah mendengar bahwa kegagalan pada 1 malam saja bisa membawa akibat yang mengerikan, tetapi rasa ingin tahu dan harapan akan kekayaan yang bisa mereka raih lebih besar dari rasa takut mereka. Aryo menatap ke sekeliling. Tempat ini sunyi dan gelap. Hanya ada cahaya bulan yang menyelinap lewat sela-sela pohon besar, membuat bayangan mereka terpantul panjang di tanah. Hatinya berdegup kencang. "Kita harus melakukannya sesuai petunjuk," katanya dengan suara berat. "Jangan ada yang meleset, karena ini hanya sekali kesempatan." Roni mengangguk. Namun, di wajahnya tampak keraguan yang masih jelas. Ia sudah merasa cemas sejak awal, tetapi Aryo selalu meyakinkannya untuk terus maju. "Lakukan ini sekali, Ron. Hanya sekali. Setelah itu kita bisa keluar dari semua masalah ini," kata Aryo dengan penuh keyakinan. Mereka sudah membawa dupa, seperti yang tertulis dalam petunjuk yang diberikan pria tua di pasar. Dupa itu pun mereka nyalakan, perlahan meletakkannya di tanah di tengah lapangan. Bau dupa yang tajam mulai memenuhi udara, mengusir bau tanah dan rerumputan yang lembab. Mereka berdiri di sekitar dupa itu, memulai mantra yang tertulis di kertas usang yang diberikan oleh pria tua. Suasana malam semakin mencekam seiring dengan mantra yang mereka baca pelan. Tak ada suara binatang malam yang biasanya menemani suasana seperti ini. Semua terasa terlalu hening, terlalu sunyi. Aryo menoleh ke Roni yang berdiri di sampingnya, wajahnya terlihat tegang. "Apa kamu merasa aneh?" tanya Aryo dengan suara berbisik. Roni menatapnya ragu. "Aku merasa, sepertinya ada yang mengawasi kita, Ar." Aryo menelan ludah. Ia pun merasakan hal yang sama. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. Mereka sudah jauh di jalan ini, dan tidak ada ruang untuk mundur lagi. Malam pertama harus dilalui, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, tanpa mereka duga, asap dari dupa yang mereka nyalakan mulai berputar lebih cepat. Seolah-olah angin berhembus kencang dari arah yang tidak jelas. Roni meringis, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Itu, apa itu?" Roni bertanya dengan suara bergetar, melihat asap yang bergerak semakin cepat. Aryo menatap dengan seksama, berusaha mencari jawaban. Asap itu mulai membentuk suatu pola aneh di udara. Bukan hanya itu,
ada cahaya samar yang terlihat dari balik kabut. Sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan. Lalu, tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari arah pohon besar di sebelah mereka. Semua orang terdiam, dan dalam hati mereka muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu di balik kegelapan itu, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi bisa mereka rasakan. Semakin lama, suara itu semakin dekat. Suara langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang berjalan menuju mereka. "Jangan bergerak," bisik Aryo, suaranya hampir tak terdengar. Roni terdiam, menahan napas, sementara yang lain juga mulai merasa cemas. Mereka tahu, malam ini bukan hanya sekadar ritual biasa. Sesuatu yang lebih besar, yang lebih mengerikan, sedang terjadi. Namun, mereka tetap bertahan. Mereka tidak bisa mundur. Sekejap, bayangan hitam muncul dari antara pohon-pohon, melintas cepat. Tidak ada suara, hanya angin yang terdengar menggulung. Semua orang terdiam, bahkan napas mereka pun serasa tertahan. Bayangan itu melintas begitu cepat, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suasana hening sejenak, hanya diisi dengan suara napas yang tertahan. Aryo menatap bayangan yang kini menghilang, dan merasa ada sesuatu yang mengancam mereka. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, semuanya kembali tenang. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi bayangan. "Apakah itu?" tanya Agus, salah satu dari mereka, dengan suara gemetar. "Tidak tahu," jawab Aryo. "Tapi kita harus lanjutkan." Dan mereka melanjutkan mantra yang sudah hampir selesai. Perlahan, mereka menutup ritual malam pertama itu dengan doa dan harapan. Dupa itu pun habis, menyisakan abu di tanah yang gelap. Namun, meskipun mereka merasa ritual malam pertama selesai, ada sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan. Sesuatu yang terasa tidak biasa, sesuatu yang mulai mengganggu pikiran mereka. Saat mereka berjalan pulang, perasaan was-was semakin membebani mereka. Roni lebih banyak diam, seolah ingin menghindari percakapan tentang apa yang baru saja terjadi. Aryo sendiri, meskipun berusaha terlihat tegar, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan yang sedang mereka kejar. Malam pertama sudah dilewati, namun di dalam hati mereka, ketakutan itu mulai menyusup. Mereka tahu, ini baru permulaan. Malam kedua tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Setelah malam pertama yang penuh ketegangan, Aryo dan Roni merasa terjaga oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Meski tak ada yang terang-terangan mengancam mereka, suasana yang mereka rasakan sangat berat. Langkah mereka terasa lebih pelan, lebih hati-hati. Roni, yang semula tampak sedikit tenang setelah malam pertama, kini semakin ragu. Aku nggak yakin ini jalan yang benar," kata Roni dengan suara pelan, saat mereka berjalan menuju kuburan tua yang sudah mereka pilih untuk ritual malam kedua. Malam itu, mereka harus meninggalkan koin emas di sana, seperti yang tertera dalam petunjuk. Lokasinya berada di bagian hutan yang sudah lama ditinggalkan orang. Tak ada yang mau mendekat ke kuburan itu, dan itu yang membuat mereka merasa semakin cemas. Aryo menatap sahabatnya dengan tatapan yang tak kalah gelisah. "Kita sudah sampai sejauh ini, Ron. Kita nggak bisa mundur sekarang. Kita butuh ini. Kalau kita gagal, kita kehilangan segalanya," jawabnya dengan suara yang lebih tegas daripada yang ia rasakan. Roni menghela napas panjang. "Tapi entar, gimana kalau kita tiba-tiba kena apes? Kalau ini memang benar, apa kita siap dengan akibatnya?" tanya Roni lagi, nada suaranya penuh kecemasan. Aryo terdiam sejenak. Memang, dalam hati ia pun mulai merasa tidak nyaman. Tapi bayangan akan uang yang bisa membuat semuanya berubah, utang yang melilit, masa depan yang suram, terus menghantuinya. "Kita nggak punya pilihan lain, Ron. Kita butuh ini. Kita nggak akan nyesel, asal kita ikutin aturan," ujar Aryo, meskipun ia tahu ada keraguan besar yang mengendap dalam hatinya. Mereka tiba di kuburan tua itu tak lama kemudian. Tempat itu tampak lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Batu nisan yang sudah pudar,
rerumputan yang hampir menutupi semuanya, dan udara yang terasa berat membuat mereka semakin merinding. Aryo dan Roni berdiri sejenak, memandang kuburan yang tak terawat itu, merasa seolah-olah tempat ini punya aura yang sangat berbeda. Sambil menatap ke sekeliling, Aryo membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah koin emas yang ia bawa. Koin itu berkilau meskipun di bawah sinar bulan yang redup. Dengan perlahan, Aryo meletakkan koin itu di atas sebuah batu nisan yang sudah retak. "Ini sudah sesuai, kan?" tanya Roni, tetap dengan rasa gelisah di wajahnya. Aryo mengangguk. "Iya, sesuai. Sekarang kita tinggal baca mantra itu dan selesai." Mereka berdiri di sana, dengan udara malam yang semakin dingin, membacakan mantra seperti yang tertera di kertas petunjuk. Kali ini, Aryo merasa ada yang berbeda. Mantra itu seperti membebani udara, membuat napas mereka terasa sesak. Beberapa detik setelah mereka selesai mengucapkannya, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang, dan suara dedaunan yang berdesir mulai terdengar seperti bisikan. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, bayangan bergerak cepat di antara pohon-pohon. Roni menegam. "Itu, apa?" Suara Roni bergetar. Aryo mengerutkan dahi, mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. "Tenang, Ron. Itu mungkin cuma angin," jawabnya, meskipun ia sendiri tidak yakin. Bayangan itu bergerak begitu cepat, hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka berdua saling memandang, ragu untuk melangkah lebih jauh. Namun, mereka sudah berada di tengah jalan ini. Koin emas sudah mereka tinggalkan di kuburan, sesuai perintah. Mereka tak bisa mundur. "Ayo, kita pulang," kata Aryo akhirnya. Roni hanya mengangguk, meskipun jelas ketakutan masih melingkupi wajahnya. Ketika mereka kembali ke rumah, suasana hati mereka semakin tertekan. Aryo merasa ada yang aneh, seperti ada yang mengikuti langkah mereka. Ia tak bisa menjelaskan perasaan itu, tapi pikirannya terus dihantui oleh bayangan yang sempat melintas tadi malam. Roni pun tampak semakin gelisah, seringkali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Pagi hari pun datang, tetapi ketegangan itu tak hilang. Bahkan lebih terasa. Mereka berdua duduk di warung kopi yang sama, tempat mereka biasa nongkrong. Kali ini, suasana berbeda. Tidak ada tawa atau candaan seperti biasa. Mereka hanya duduk diam, mencerna apa yang sudah mereka lakukan. Roni akhirnya membuka mulut, aku merasa ada yang gak beres. Setiap malam kita makin dekat dengan sesuatu yang gak kita pahami. Aku takut." Aryo menatapnya, lalu menghela napas panjang. "Aku juga merasa begitu, Ron. Tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Kita sudah terlanjur ambil jalan ini." Namun, seiring dengan perasaan gelisah itu, mereka tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setelah malam kedua, mereka mulai merasa ada sesuatu yang terus mengintai. Tidak jelas apa, tetapi rasa terancam itu semakin nyata. Aryo memikirkan sesuatu yang lebih buruk. Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih menakutkan? Malam ketiga semakin dekat, dan mereka tak bisa menghindar dari perasaan bahwa dunia mereka akan segera berubah. Entah menjadi lebih baik atau justru lebih buruk. Tapi, mereka sudah terjebak dalam lingkaran yang tak bisa mereka hindari. Di tengah ketakutan itu, mereka hanya bisa bertanya-tanya, apa yang akan terjadi malam nanti? Malam ketiga datang dengan suasana yang berbeda. Aryo dan Roni sudah merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tak mereka pahami seluruhnya. Setelah 2 malam penuh ketegangan, mereka masih bertahan. Tetapi perasaan cemas terus menghinggapi, seperti bayangan yang mengikutinya kemanapun mereka pergi. Malam ketiga ini, mereka harus pergi ke Sungai Keramat yang terletak di ujung desa, sebuah tempat yang menurut cerita orang-orang tua sudah lama dianggap angker. Sungai itu bukan hanya terkenal karena kejernihannya, tetapi juga karena mitos yang berkembang di kalangan warga desa. Katanya, air sungai itu bisa memberi berkah, tetapi hanya bagi mereka yang bisa merasakan aura magis yang terkandung di dalamnya. Pagi tadi aku dengar,
Air dari sungai itu cuma boleh diambil oleh orang yang murni hatinya. Kalau tidak, katanya bisa terkena sial seumur hidup, ujar Roni, mengingatkan Aryo saat mereka bersiap menuju tempat itu. Aryo hanya menatapnya sejenak, sedikit merasa ragu, namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita cuma ambil bunga dari sana, Ron. Itu yang ada di petunjuk. Kita harus lakukan ini sesuai aturan. Semua pasti akan baik-baik saja. Malam itu, mereka pergi dengan diam-diam, seolah-olah takut ada yang melihat. Setiap langkah mereka terasa lebih berat, semakin dekat dengan tempat yang semakin terasa asing. Dari kejauhan, suara gemericik air sungai terdengar samar. Aryo merasa perasaan asing itu mulai tumbuh di dalam dirinya. Ada perasaan bahwa mereka tak benar-benar sendirian malam ini. Saat mereka tiba di tepi sungai, suasana semakin mencekam. Bulan hanya muncul di sela-sela awan, menyisakan bayang-bayang panjang di tanah. Mereka berjalan pelan di sepanjang sungai, mencari bunga yang harus mereka ambil. Sungai itu sepi, tetapi tidak terasa sunyi, ada rasa yang menekan, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Aryo memimpin, dan setelah beberapa saat, matanya menangkap sebuah bunga yang tumbuh di pinggir sungai. Bunga itu berwarna putih, bersinar di tengah gelapnya malam. Sepertinya bunga itu hanya muncul pada malam-malam tertentu. Tanpa berpikir panjang, Aryo meraih bunga itu dan memetiknya. Begitu ia memegangnya, tiba-tiba ada rasa dingin yang merambat ke tangannya. Aku nggak suka ini, bisik Roni, yang sudah terlihat gelisah. Air sungai ini terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Aryo mengabaikan perasaan itu, berusaha meyakinkan diri bahwa mereka hanya perlu menyelesaikan ritual ini. Kita tinggal ambil bunga ini dan selesai, katanya, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, saat bunga itu terlepas dari akar dan mereka mulai berbalik, suara yang tidak mereka harapkan tiba-tiba terdengar. Suara langkah kaki berat terdengar di belakang mereka, perlahan mendekat. Langkah itu tidak terdengar seperti langkah manusia, lebih seperti langkah makhluk yang sangat besar, dengan tiap hentakan tanah yang terasa menggetarkan. Roni menoleh ke belakang, wajahnya pucat. Ada yang datang, suara Roni serak, hampir tak terdengar. Aryo membalikkan badan, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi apa yang ia lihat membuat darahnya beku. Bayangan hitam besar melintas di ujung pandangannya. Sesuatu yang sepertinya jauh lebih besar dari manusia, bergerak sangat cepat meskipun suaranya tidak terdengar jelas. Mereka berlari tanpa berkata-kata, langkah mereka semakin cepat seiring semakin dekatnya suara yang mengerikan itu. Setiap kali mereka menoleh, bayangan itu semakin jelas, makhluk besar dan gelap yang terus mengikuti mereka. Lari, teriak Aryo, memecutkan langkahnya. Roni sudah tak mampu berkata-kata, hanya mengikuti langkah Aryo dengan napas yang terengah-engah. Setiap kali mereka menoleh, makhluk itu semakin dekat. Rasanya seperti dunia mereka menjadi sempit, hanya ada mereka dan bayangan itu. Akhirnya, mereka tiba di ujung sungai, tempat mereka biasa menyeberang. Tanpa berpikir panjang, Aryo melompat ke arah batu besar yang mengarah ke daratan, dan Roni mengikuti dengan tergesa-gesa. Di atas batu besar itu, mereka berhenti sejenak, menatap ke belakang. Bayangan itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Suasana begitu hening, hanya ada suara napas yang terengah-engah di antara keduanya. Dan, tanpa peringatan, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Yang tersisa hanya angin dingin yang mengalir di sekitar mereka. Aryo dan Roni terdiam, belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Mereka saling menatap, seakan tak percaya dengan apa yang mereka alami. "Itu, apa tadi?" tanya Roni dengan suara gemetar. Aryo tak bisa menjawab. Ia juga merasa bingung, tetapi di dalam dirinya, perasaan takut itu terus tumbuh. Mereka sudah melewati ritual malam ketiga, tapi bukan rasa lega yang mereka rasakan. Malah, ketakutan itu semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai mereka, menunggu untuk melibas mereka kapan saja. Mereka pulang dengan langkah pelan,
masih diliputi rasa takut yang sangat mendalam. Sepanjang jalan, tidak ada suara yang mereka dengar selain langkah kaki mereka yang terdengar aneh di telinga. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Setibanya di rumah, Aryo hanya bisa menatap bunga putih yang ia bawa. Bunga itu terlihat biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Matanya tidak bisa lepas dari bunga itu, seolah-olah bunga itu menyimpan misteri yang lebih besar. Roni yang duduk di sebelahnya, hanya bisa terdiam. Malam ketiga telah selesai, tetapi mereka tidak merasa lebih dekat dengan kekayaan yang mereka inginkan. Sebaliknya, mereka merasa semakin terperangkap dalam sebuah perjanjian yang tak bisa mereka pahami. Dan perasaan itu semakin kuat, mereka sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Malam keempat semakin dekat, dan rasa takut itu semakin menebal. Malam keempat datang, dan dengan itu datang pula perasaan yang semakin berat. Aryo dan Roni mulai merasakan bahwa mereka telah jauh terjerat dalam perjanjian yang mereka buat. Malam-malam sebelumnya, mereka hanya merasa cemas dan gelisah, tetapi kini ketakutan itu sudah mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Mereka sudah menjalani 3 malam ritual yang penuh ketegangan, dan setiap malam mereka merasa semakin dekat dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengancam. Perasaan takut yang mereka alami bukan hanya karena mitos atau cerita yang beredar di desa, tetapi karena mereka merasa ada sesuatu yang mengintai mereka. Dan yang paling menakutkan, mereka mulai merasa bahwa mereka tak bisa mundur lagi. Malam keempat adalah malam yang harus mereka lewati dengan membawa barang berharga dari rumah orang lain. Kembali, mereka tak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Tapi mereka harus mengikuti perintah itu, tidak ada pilihan lain. Aryo dan Roni sudah memutuskan, malam itu mereka akan mencuri sebuah benda dari rumah orang kaya yang tinggal di ujung desa. Kita harus ambil barang berharga dari rumah Pak Tumirah, kata Aryo, suara tegas tetapi tak lepas dari rasa khawatir. Roni hanya mengangguk. Pak Tumirah adalah orang kaya di desa mereka. Rumahnya besar, dikelilingi oleh pagar tinggi dan penjagaan ketat. Tak sembarang orang bisa masuk ke sana. Tapi rasa putus asa dan hasrat akan kekayaan sudah menyelimuti pikiran mereka. Mereka merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa mengubah hidup mereka. Mereka berangkat saat malam mulai menyelimuti desa, berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap. Perasaan gelisah dan was-was menggerogoti mereka di sepanjang jalan. Setiap langkah yang mereka ambil seolah semakin mendekatkan mereka pada sesuatu yang tak mereka pahami. Sesampainya di rumah Pak Tumirah, mereka berhenti di balik semak-semak, memerhatikan keadaan di sekitar rumah. Rumah itu terlihat tenang, hanya ada cahaya remang-remang dari dalam. Aryo mengintip dengan cermat, memastikan tidak ada yang berjaga. Ini waktunya, bisik Aryo kepada Roni, yang berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Roni tampak ragu, tetapi dia tahu mereka tidak bisa mundur. Mereka sudah berada di titik ini. Kita hanya ambil sedikit, jangan terlalu banyak. Aryo mengangguk. Dengan hati-hati, mereka menyelinap masuk ke halaman rumah Pak Tumirah. Setiap langkah mereka terasa sangat pelan, seolah takut jika terdengar. Mereka bersembunyi di balik tanaman besar yang ada di halaman, mengamati sekeliling. Semua terasa tenang, dan malam itu sepertinya tak ada yang mencurigakan. Mereka menuju pintu belakang, yang tidak terkunci. Pintu itu terayun perlahan ketika mereka dorong. Di dalam rumah, suasana sunyi. Bau kayu dan wangi parfum yang kuat menyambut mereka. Mereka bergerak hati-hati, berjalan menyusuri lorong rumah yang luas. Di ujung lorong, ada ruangan yang terletak di sebelah kiri, dan di sana mereka tahu terdapat brankas tempat Pak Tumirah menyimpan benda-benda berharga. Aryo dan Roni saling berpandangan, memastikan bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa banyak bicara, mereka melangkah menuju ruangan itu. Namun, saat mereka sampai di depan brankas, sesuatu yang tak mereka duga terjadi. Di ruangan itu, tiba-tiba ada suara gemerisik yang datang entah dari mana. Aryo menegang. "Apa itu?" bisiknya. Roni menatapnya dengan cemas.
Aku nggak suka ini. Sepertinya ada yang salah. Aryo mencoba menenangkan dirinya. Tenang, kita harus cepat. Ambil barang yang kita butuhkan, dan kita pergi. Dengan cepat, mereka membuka brankas dan mengambil sebuah kalung emas besar yang terlihat sangat berharga. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka terdengar keras. Aryo dan Roni terperanjat. Dari ujung lorong, muncul seorang lelaki tua, Pak Tumirah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Pak Tumirah terdengar tegas dan penuh amarah. Matanya yang tajam menatap mereka dengan penuh kecurigaan. Tanpa pikir panjang, Aryo dan Roni lari terburu-buru keluar dari rumah itu. Kalung emas masih terpegang erat di tangan Aryo. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, melompati pagar belakang rumah dan bersembunyi di balik pohon besar. Saat mereka berhenti sejenak, saling menatap dengan napas yang terengah-engah, mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka. Ketakutan itu semakin terasa. Roni memandang Aryo dengan cemas. Kita nggak bisa terus begini. Aku merasa seperti ada yang mengikuti kita." Aryo menatap benda yang mereka ambil dari rumah Pak Tumirah. Kalung emas itu bersinar dalam kegelapan malam, seperti memancarkan aura yang aneh. Tidak ada suara, hanya angin malam yang berhembus kencang, membawa aroma tanah dan rerumputan basah. "Lihat kalung ini, Ron. Kita sudah hampir sampai. Ini bisa mengubah segalanya," kata Aryo dengan suara yang kurang yakin, meski ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya, Aryo tahu ada sesuatu yang salah. Mereka sudah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Mereka sudah mencuri, sudah melanggar aturan yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sesuatu yang mereka lakukan itu bukan hanya soal uang atau barang berharga, itu adalah pertaruhan hidup mereka. Malam keempat berakhir dengan ketegangan yang semakin mencekam. Mereka pulang dengan kalung emas yang mereka curi, namun bukan perasaan lega yang mereka rasakan. Malah, perasaan bahwa mereka telah menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengawasan manusia. Dan malam itu, saat mereka kembali ke rumah masing-masing, perasaan dihantui oleh sesuatu yang tak kasat mata semakin kuat. Entah apa yang akan terjadi malam berikutnya, tapi yang pasti, mereka sudah semakin terjerat dalam perjanjian yang mereka buat. Dan tidak ada yang bisa menghindar dari apa yang sudah mereka mulai. Malam kelima datang dengan rasa cemas yang semakin dalam. Aryo dan Roni merasa seperti ada sesuatu yang terus mengawasi mereka, suatu kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat dari apapun yang mereka bisa bayangkan. Meskipun mereka sudah berhasil melewati beberapa ritual sebelumnya, perasaan ketakutan itu tetap membayangi setiap langkah mereka. Malam itu, mereka harus menjalani ritual yang lebih menakutkan lagi. Menurut cerita yang mereka dengar, mereka harus mengunjungi sebuah rumah tua yang terletak jauh di luar desa. Rumah itu, menurut beberapa orang, sudah lama kosong dan tidak berpenghuni. Bahkan, tidak ada yang berani mendekat ke sana, karena diyakini tempat itu dijaga oleh roh-roh yang sudah lama mati. Namun, menurut petunjuk dalam ritual, mereka harus menemukan sebuah benda di dalam rumah itu, sesuatu yang akan membantu mereka untuk menyelesaikan perjanjian. Benda itu adalah sebuah cincin emas yang tersembunyi di dalam ruangan yang konon dipenuhi dengan kutukan. "Ini gila, kata Roni, wajahnya pucat saat mereka bersiap untuk berangkat. "Aku nggak mau pergi ke rumah itu. Dulu, pernah ada cerita tentang seorang pemuda yang hilang di sana." Aryo memandang Roni dengan serius. "Kita sudah sampai sejauh ini, Ron. Kita nggak bisa mundur sekarang." Roni hanya bisa menunduk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan ini. Mereka berdua tahu bahwa kalau mereka gagal, sesuatu yang lebih buruk dari ketakutan ini akan terjadi. Tetapi di sisi lain, jika mereka berhasil, kekayaan yang mereka impikan akan segera datang. Langit malam itu gelap, hampir tanpa cahaya. Mereka berjalan melalui jalan setapak yang sudah tidak terawat, dikelilingi oleh semak-semak yang tinggi. Suasana semakin mencekam seiring semakin dekatnya mereka ke rumah tua itu. Setiap langkah mereka terasa lebih berat,
seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuh mereka untuk bergerak maju. Ketika mereka tiba di depan rumah itu, hati mereka mulai berdebar. Rumah tua itu tampak sangat menyeramkan, dengan jendela-jendela yang sudah pecah dan pintu depan yang terbuka lebar. Sebuah angin dingin bertiup kencang, membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada suara lain yang terdengar, hanya desiran angin dan langkah kaki mereka yang berat. "Ayo, kita masuk," kata Aryo, berusaha terdengar lebih berani dari yang sebenarnya ia rasakan. Roni mengangguk, meskipun jelas ia merasa ragu. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah itu, merasakan udara yang sangat dingin dan berat. Rumah itu gelap, hanya ada sedikit cahaya dari celah-celah dinding yang rusak. Setiap ruangan yang mereka lewati terasa seperti melawan waktu, seolah-olah rumah itu ingin menjaga setiap rahasianya tetap terkunci rapat. Mereka mencari-cari cincin itu, menyusuri setiap ruangan satu persatu. Namun, semakin mereka mencari, semakin terasa ada yang salah. Setiap sudut rumah ini dipenuhi dengan keheningan yang menekan. Tiba-tiba, Aryo merasakan sesuatu yang aneh. Ada angin dingin yang bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam dinding. "Ron, kau dengar itu?" tanya Aryo, suaranya bergetar. Roni tampak terkejut. "Apa itu?" Seperti ada suara gemerisik. Sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari arah lantai atas. Langkah berat yang menggema, seperti ada sesuatu yang bergerak di sana. Aryo dan Roni saling berpandangan, keduanya jelas terkejut. "Kita harus pergi sekarang," Roni berbisik, tetapi Aryo malah menggelengkan kepala. "Kita belum menemukan cincin itu. Kita tidak bisa gagal," jawab Aryo dengan tegas, meskipun hatinya terasa semakin gelisah. Mereka melangkah menuju tangga yang mengarah ke lantai atas. Setiap langkah mereka terasa berat, seperti ada beban yang menekan mereka. Semakin mendekati lantai atas, suasana semakin terasa lebih menakutkan. Langkah kaki yang berat tadi terdengar semakin jelas. Seperti ada sesuatu, atau seseorang, yang sedang mendekat. Di atas tangga, mereka tiba di sebuah ruangan yang tampak lebih gelap dari ruangan lainnya. Di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah peti tua yang terbuat dari kayu. Aryo merasakan sesuatu yang aneh, seakan-akan peti itu menunggu untuk dibuka. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu. Di dalamnya, ada sebuah cincin emas yang bersinar dalam kegelapan, seperti sebuah panggilan untuk menyelesaikan ritual. Aryo mengulurkan tangan untuk mengambil cincin itu, tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, suara langkah berat yang tadi terdengar semakin mendekat. Mereka mendengar suara desisan pelan, seperti seseorang yang tengah mendekat dengan sangat hati-hati. Ada sesuatu yang datang," bisik Roni, suaranya gemetar. Aryo menoleh ke belakang, dan seketika itu ia merasakan seakan ada bayangan besar yang bergerak menuju mereka. Sosok itu muncul dari kegelapan, sebuah bayangan hitam besar yang terlihat lebih tinggi dari manusia biasa. Suara gemerisik itu semakin keras, diikuti oleh suara desahan berat yang membuat seluruh tubuh Aryo dan Roni merinding. Mereka berlari, tanpa mempedulikan cincin emas yang tertinggal di dalam peti. Suara langkah itu semakin dekat, dan mereka hanya bisa berlari secepat mungkin, menuruni tangga dan keluar dari rumah tua itu. Ketika mereka sampai di luar, mereka berhenti, napas terengah-engah, tubuh mereka gemetar. Namun, saat mereka menoleh ke belakang, rumah tua itu sudah tidak terlihat seperti sebelumnya. Bayangan hitam yang mengejar mereka menghilang, dan rumah itu tampak seperti sebuah bangunan yang sangat tua, hampir runtuh. Seakan-akan, apa yang baru saja mereka alami tidak nyata. Apa itu tadi?" Suara Roni hampir hilang di angin malam yang kencang. Aryo hanya bisa diam, menatap rumah tua itu dengan rasa takut yang semakin dalam. Mereka telah berhasil melewati malam kelima, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang mengintai mereka. Mereka sudah semakin dekat dengan malam terakhir, namun bayangan kematian semakin nyata, semakin dekat. Dan mereka tahu, apapun yang terjadi malam itu, mereka tak akan pernah sama lagi.
Malam keenam tiba dengan rasa cemas yang lebih kuat dari sebelumnya. Aryo dan Roni merasa seperti waktu semakin habis. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ancaman yang semakin dekat. Mereka sudah sampai sejauh ini, melangkah jauh melewati batas yang tak bisa mereka tarik kembali. Tetapi meskipun begitu, rasa takut itu belum juga hilang. Sebaliknya, perasaan bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki justru semakin kuat. Pada malam keenam, mereka harus mengunjungi sebuah tempat yang lebih gelap dan lebih angker dari rumah tua yang mereka masuki sebelumnya. Kali ini, mereka harus pergi ke sebuah hutan yang terkenal angker. Konon, hutan itu adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia. Pohon-pohon besar yang tumbuh rapat dan kerap kali memblokir cahaya bulan, menciptakan suasana yang sangat menakutkan. Mereka tahu, ritual malam keenam ini adalah ujian terakhir mereka sebelum malam terakhir yang menentukan nasib mereka. Namun, mereka tidak tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya diberi petunjuk samar, bawa pulang benda yang tak terlihat oleh manusia. "Kita sudah sampai sejauh ini, Ar," kata Roni dengan suara yang lebih berat dari sebelumnya. "Tapi aku benar-benar merasa kita mulai bermain dengan sesuatu yang tak bisa kita kendalikan lagi." Aryo menatap sahabatnya, merasakan keraguan yang sama mengalir dalam dirinya. Namun, ada satu hal yang masih menguatkan tekadnya, keinginan untuk mengubah hidup mereka, keluar dari kemiskinan yang telah menyiksa mereka bertahun-tahun. "Kita harus menyelesaikannya, Ron. Ini adalah kesempatan kita. Hanya malam ini yang tersisa." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap menuju hutan yang terletak tak jauh dari desa. Selama perjalanan, suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang, menerbangkan daun-daun kering dan menciptakan suara gemerisik yang mengganggu. Di kejauhan, mereka mendengar suara-suara aneh, suara-suara yang seolah datang dari dalam hutan, membuat kulit mereka merinding. Sesampainya di ujung hutan, mereka menemukan sebuah batu besar yang tampak sudah sangat tua. Batu itu seakan berdiri di tengah hutan, tidak seperti batu lainnya yang tergeletak di tanah. Di atas batu itu, ada sebuah tulisan yang hampir tak terbaca, tertutup oleh lumut dan jamur. Namun, saat mereka mendekat, tulisan itu mulai terlihat jelas. "Jangan pernah menyentuh apa yang ada di dalam. Ini aneh, Ar. Apa yang harus kita lakukan di sini?" tanya Roni, suaranya lirih. Aryo memeriksa sekitar mereka, memastikan tidak ada yang mengintai. Tanpa berkata banyak, ia mulai mengamati batu itu lebih teliti. Ada celah kecil di bagian tengah batu, cukup besar untuk seorang manusia memasukkan tangannya. Di dalam celah itu, tampak sebuah benda yang bersinar samar. Meskipun tak tampak jelas, sinar itu memberikan kesan bahwa benda itu sangat berharga. "Ini dia," kata Aryo, menatap benda itu dengan penuh tekad. "Ini pasti benda yang kita cari." Namun, saat Aryo hendak memasukkan tangannya ke dalam celah batu, suara yang sangat keras terdengar. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar mereka. Suara gemuruh yang datang entah dari mana membuat jantung mereka berdetak kencang. Roni tampak semakin panik. "Ar, ada yang salah. Kita harus pergi," teriaknya. Tetapi Aryo, yang sudah terlanjur terpesona oleh benda di dalam celah batu, tidak menghiraukan peringatan Roni. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan tangannya ke dalam celah batu. Begitu tangannya menyentuh benda itu, suasana berubah seketika. Suara gemuruh yang tadi terdengar semakin kuat, seakan-akan bumi di bawah kaki mereka berguncang. Aryo menarik tangannya keluar dengan cepat, namun sebuah benda logam yang bercahaya terpegang erat di tangannya. Itu adalah sebuah cincin besar yang terbuat dari logam hitam, dihiasi dengan batu permata berwarna merah yang tampak menyala. Cincin itu terasa dingin, seolah-olah mengandung kekuatan yang sangat besar. "Ar, cepat, kita harus pergi." Roni menarik tangan Aryo, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. "Ada sesuatu yang mengikuti kita." Aryo menatap cincin itu sejenak, namun sebelum ia sempat berkata apa-apa,
Suara berderak keras terdengar dari belakang mereka. Suara itu semakin mendekat, seperti ada sesuatu yang berjalan dengan sangat cepat di dalam hutan. Roni sudah mulai panik, dan tanpa menunggu lebih lama, mereka berlari meninggalkan tempat itu. Saat mereka berlari melewati hutan yang semakin gelap, angin kencang terus berhembus, seakan menghalangi langkah mereka. Mereka merasa seperti ada yang mengejar mereka, sesuatu yang sangat besar dan mengerikan. Tak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka merasa bahwa entitas itu semakin dekat. Akhirnya, setelah berlari cukup lama, mereka keluar dari hutan dan kembali ke jalan setapak. Tetapi begitu mereka berhenti untuk mengatur napas, mereka menyadari sesuatu yang menakutkan, mereka sudah kembali ke tempat yang mereka mulai. Tempat yang tampak tidak berubah, tetapi semuanya terasa sangat salah. Apa yang terjadi, Ar? Kita sudah keluar dari hutan, tapi kenapa kita kembali ke sini? Tanya Roni, suara gemetar. Aryo tidak menjawab. Ia hanya memandangi cincin di tangannya, yang kini terasa semakin berat. Sesuatu yang tidak bisa mereka pahami mulai terjadi. Mereka tidak tahu apakah itu hanya perasaan mereka saja, atau apakah ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengendalikan semuanya. Dengan perasaan cemas yang semakin mendalam, mereka berjalan kembali menuju desa. Tetapi sepanjang jalan, mereka merasa seperti ada yang mengintai mereka dari bayang-bayang. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Waktu terus berjalan, dan malam semakin larut, namun mereka tahu bahwa malam terakhir, malam ketujuh, sudah semakin dekat. Dan mereka tidak tahu apakah mereka akan mampu bertahan hingga saat itu. Malam ketujuh akhirnya datang. Semua yang terjadi sebelumnya, semua ketakutan, semua perasaan aneh yang muncul, semua kejadian yang tak bisa dijelaskan, menjadi semakin nyata di malam itu. Ketegangan terasa lebih berat. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka coba hindari, berujung pada satu titik. Malam ini adalah malam yang akan menentukan segalanya. Namun, meskipun sudah sampai pada titik ini, Aryo merasa ada yang hilang. Sesuatu yang tak bisa dia pahami, tapi jelas terasa di dalam dadanya. Semua yang mereka alami, semua ritual yang mereka jalani, kini membebani pikirannya. Bagaimana jika mereka salah? Bagaimana jika mereka benar-benar telah menandatangani kontrak yang tak bisa mereka batalkan? Malam itu, Aryo dan Roni berkumpul bersama Joko, Rino, dan Agus di tempat yang sudah ditentukan, sebuah lapangan terbuka yang terletak di pinggiran desa. Di sekitar mereka, hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Semua terasa sunyi dan mencekam. Tak ada suara lain selain angin malam yang berdesir pelan. Ini malam terakhir, Ron, kata Aryo, suaranya rendah. Kita harus selesai malam ini. Roni tidak menjawab. Matanya yang biasanya cerah kini tampak kusam, penuh keraguan. Semua yang mereka lakukan untuk mendapatkan kekayaan itu terasa tidak lagi sebanding dengan apa yang mereka hadapi sekarang. Mereka sudah terlalu jauh terjerat dalam perjanjian itu. Jangan khawatir, Ron, kata Aryo, mencoba memberi semangat. Kita akan berhasil. Namun, meskipun Aryo mencoba meyakinkan dirinya sendiri, perasaan di dalam dadanya semakin berat. Setiap langkah mereka terasa lebih lambat, lebih tertekan. Mereka tahu bahwa ritual ini, jika gagal, akan berakhir dengan kematian. Mungkin ini adalah harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang dijanjikan. Ketika mereka sudah berkumpul di tengah lapangan, mereka mulai menjalankan ritual seperti yang telah dijelaskan oleh pria tua misterius itu. Mereka membakar dupa, membaca mantra, dan menunggu. Semua terasa begitu lama, bahkan saat detik-detik berlalu. Tetapi sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, mereka merasakan udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Langkah-langkah berat yang tidak bisa dijelaskan. Mereka semua menoleh, tetapi tidak ada yang terlihat. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari antara pepohonan di ujung lapangan. Bayangan itu bergerak dengan cepat, menghampiri mereka dalam diam.
Sosok itu tampak tidak berbentuk, tetapi jelas terasa ada sesuatu yang sangat besar mendekat. "Siapa itu?" tanya Roni, suaranya panik. "Ada yang datang, Ar. Ada yang datang." Aryo menatap sosok hitam itu, tetapi tak bisa melihat dengan jelas. Suasana semakin mencekam, dan mereka semua mulai merasa bahwa mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Dari dalam kegelapan, muncul suara berat yang menggema di udara. Suara itu mengalir ke dalam pikiran mereka, mengisi ruang yang kosong di antara mereka. "Apa yang kalian cari?" Suara itu terdengar seperti bisikan yang mengerikan. "Kalian sudah sampai di batas kalian. Tidak ada jalan mundur." Mereka semua terpaku, tak bisa bergerak. Ketakutan melumpuhkan tubuh mereka. Aryo merasa tubuhnya semakin dingin, seolah-olah hidupnya sedang diambil perlahan-lahan. "Ayo, cepat. Lakukan ritualnya," teriak Agus, berusaha untuk tetap tenang. Namun, suara itu kembali terdengar. "Kalian tidak bisa melarikan diri. Ini adalah harga yang harus dibayar." Ketika Aryo menoleh ke teman-temannya, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Joko, Rino, dan Agus sudah tidak ada di sana. Mereka menghilang begitu saja, seperti ditelan kegelapan. "Joko, Rino, Agus," teriak Aryo, panik. "Di mana kalian?" Tidak ada jawaban. Yang ada hanya kegelapan yang semakin pekat. Roni memegang lengan Aryo dengan erat. "Ar, kita harus pergi. Ini gila." Tetapi Aryo merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesuatu yang lebih besar dari ketakutan mereka yang sedang mengintai. Ia tahu bahwa mereka tak bisa pergi begitu saja. Mereka sudah terjerat dalam perjanjian ini, dan perjanjian itu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. "Roni, kita harus menyelesaikannya," kata Aryo, dengan suara yang lebih keras. "Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah terlalu dekat." Namun, tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak maju, lebih cepat dari yang mereka duga. Dalam sekejap, sosok itu berada tepat di depan mereka. Sebuah tangan besar yang gelap meraih Aryo, menariknya dengan kekuatan yang sangat kuat. "Aryo!" teriak Roni, berlari mencoba menarik sahabatnya. Namun, tangannya tidak bisa menahan kekuatan bayangan itu. Aryo merasa tubuhnya terangkat dari tanah, tubuhnya semakin terhisap ke dalam kegelapan yang menakutkan. Ia merasa seperti terperangkap dalam jaring yang tak bisa dilepaskan. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak, "Kita harus pergi, Ron. Cepat." Tetapi suara itu kembali terdengar, mengisi udara dengan rasa dingin yang menembus kulit. "Sudah terlambat. Kalian sudah terikat dalam perjanjian ini." Akhirnya, Aryo merasakan tubuhnya terseret lebih jauh, semakin jauh dari Roni. Namun, pada saat yang sama, ia mendengar suara Roni yang berteriak, meminta tolong. Suara itu terdengar semakin kecil, hilang di tengah-tengah kegelapan. Aryo merasakan kesendirian yang mengerikan, seakan seluruh dunia menutup rapat di sekelilingnya. Ia tahu, malam ini adalah akhir dari segalanya. Tapi entah mengapa, ia tak bisa menghindari perasaan bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di dalam kegelapan itu, Aryo sadar, mereka bukan hanya berhadapan dengan kematian. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih buruk, sesuatu yang telah menunggu mereka sejak awal. Aryo terperangkap dalam kegelapan yang semakin pekat, tubuhnya terasa sangat berat. Setiap kali ia mencoba untuk menggerakkan anggota tubuhnya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Tangannya terulur, mencoba meraih sesuatu, apa saja, untuk mendapatkan pegangan, tetapi hanya udara dingin yang menyambutnya. Kegelapan itu menelan seluruh dirinya, dan suara yang sebelumnya mengintai dalam bisikan itu kini mengisi seluruh ruang dalam pikirannya. Tanpa wajah, tanpa bentuk, suara itu menggema, menuntut dan penuh ancaman. "Tidak ada yang bisa kalian lakukan," suara itu berkata, "kalian sudah memilih jalan ini, dan sekarang kalian harus bayar." Aryo merasakan hawa dingin merayap hingga ke tulang sumsum,
begitu menggerogoti tubuhnya. Sekujur tubuhnya kaku, napasnya tercekat, dan dalam sekejap, tubuhnya terasa seperti ditarik lebih dalam ke dalam jurang tak terlihat. Perasaan itu begitu nyata, seperti berada di dalam sesuatu yang tak berujung. Ia berusaha mengingat wajah teman-temannya, Roni, Joko, Rino, Agus, tetapi semua itu mulai memudar. Sepertinya, mereka sudah hilang, ditelan oleh kegelapan ini, terperangkap dalam waktu yang tak bisa mereka hentikan. Kenapa? Kenapa kita harus mati? Aryo berteriak, suaranya penuh dengan rasa putus asa. Suara itu, yang kini terdengar lebih dekat, kembali menggema dengan tenang. Kalian tidak mati. Kalian hanya menghilang. Seperti orang-orang sebelumnya. Aryo merasakan ketakutan yang tak bisa digambarkan, sebuah perasaan yang tak terhentikan. Namun, dalam kegelapan itu, ada sesuatu yang lain, suatu bentuk perasaan yang tak bisa ia jelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang sudah menunggu, menyambut kedatangan mereka. Saat itu, Aryo merasa tubuhnya mulai bergerak kembali, meskipun terasa sangat sulit. Ada sedikit cahaya yang muncul, samar-samar di depan mata, seperti sinar yang mengalir dari kejauhan. Ia menggenggam erat harapan itu, berusaha untuk mengikuti cahaya yang menuntunnya. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ada suara yang sangat keras, seperti benturan yang menghancurkan. Aryo terkejut, dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Ia merasakan sentuhan dingin yang menembus kulitnya, dan saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah sebuah tempat yang tidak ia kenal. Di sekelilingnya, ada kuburan-kuburan tua, sebagian sudah terkelupas dan hampir hancur. Udara terasa lebih berat di sini, seolah sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai mereka. Semuanya tampak suram, kosong, dan penuh dengan bau apek yang tak bisa dijelaskan. Aryo bangkit, meraba-raba tanah di sekitarnya. Ia merasa ada sesuatu yang sedang mengikutinya, seperti bayangan yang bergerak lebih cepat dari gerakannya sendiri. Rasanya seperti seluruh dunia ini berputar dalam lingkaran tak terhenti. Namun, dia harus terus maju. Ia harus keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sebuah sosok. Sosok yang tinggi dan gelap, berdiri di ujung jalan setapak menuju kuburan. Aryo merasa tubuhnya terhenti sejenak. Sosok itu hanya diam, tidak bergerak. Hanya mata yang menyala merah, menatapnya tajam. "Apa yang kau inginkan?" Aryo berteriak, meskipun suara yang keluar terdengar begitu lemah. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tatapannya kosong namun tajam, seolah sedang menunggu. Aryo merasa tubuhnya mulai gemetar. Perasaan yang semakin mencekam menyerangnya tanpa ampun. Lalu, sosok itu bergerak. Perlahan, namun pasti, langkahnya terdengar jelas di telinga Aryo. Satu persatu, langkah kaki itu semakin dekat, semakin dekat. Dan saat sosok itu hampir tiba di hadapannya, Aryo merasa udara di sekelilingnya semakin menekan, menahan nafasnya. Ia tahu saat itu bahwa ia tidak bisa lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk menghindar. Keputusan itu sudah dibuat, dan sekarang mereka semua harus membayar harga yang harus dibayar. Ini adalah akhir dari semuanya, suara itu kembali menggema di pikiran Aryo. Kalian tak bisa melawan takdir yang sudah ditentukan. Seperti mereka yang datang sebelum kalian, kalian akan menjadi bagian dari tempat ini. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu meraih Aryo. Tubuhnya terangkat, dipaksa untuk mengikuti langkah-langkah yang tidak bisa ia kendalikan. Semua di sekitar menjadi gelap, semakin gelap, hingga tidak ada yang tersisa. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya keheningan yang sangat pekat. Dan pada saat itulah, Aryo merasa tubuhnya terjatuh ke dalam jurang yang tak terlihat. Seperti tenggelam dalam kegelapan yang abadi, di dalam kesendirian yang mencekam. Ia tak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Yang ia tahu, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang bisa ia bayangkan. Di tempat yang sangat gelap itu,
ia tidak bisa lagi merasakan waktu. Tidak ada lagi Roni, Joko, Rino, atau Agus. Tidak ada lagi harapan, hanya kegelapan yang abadi. Sosok itu menghilang dalam kegelapan. Dan Aryo, tak lagi bisa bergerak, tak lagi bisa merasa, hanya bisa terbenam dalam kegelapan yang dalam, seperti mereka yang telah menghilang sebelumnya. Mereka semua telah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Sebuah akhir yang menakutkan. Sebuah akhir yang mengingatkan bahwa ada perjanjian yang lebih kuat daripada hidup mereka. Perjanjian yang tak terpecahkan. Ketika mata Aryo perlahan membuka, ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Namun, kenyataannya lebih buruk dari mimpi apapun yang pernah ia alami. Di sekelilingnya, masih gelap. Semua terasa hampa, seperti berada di tempat yang tak dikenalnya, namun ada sesuatu yang aneh di udara. Seperti ada beban berat yang terus menekan di dada, sebuah perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aryo berusaha duduk, mencoba mengingat apa yang terjadi. Malam ketujuh, ritual, sosok itu, dan kemudian, kehampaan yang datang begitu cepat. Kemana semua orang pergi? Kemana Joko, Roni, Rino, Agus? Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Ia meraba sekelilingnya, mencoba mencari pegangan. Tak ada apa-apa. Tidak ada suara. Hanya kesunyian yang semakin menyesakkan. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di depan mata Aryo. Satu titik cahaya muncul, samar-samar. Perlahan, cahaya itu mulai membesar, semakin terang, seakan-akan menariknya menuju sebuah tempat. Tanpa berpikir panjang, Aryo bangkit dan mulai berjalan menuju cahaya itu. Langkahnya terhuyung-huyung, masih merasa lemah, namun perasaan ingin tahu mengalahkan segalanya. Cahaya itu semakin jelas, seperti sebuah pintu yang terbuka di tengah kegelapan. Begitu ia melangkah lebih dekat, Aryo merasakan hawa yang lebih hangat, seperti menyambutnya. Namun, ada yang aneh. Sebuah suara terdengar, kali ini bukan lagi bisikan atau ancaman. Itu suara yang familiar. Suara yang sudah sangat dikenalnya. Aryo, suara itu memanggil, lirih dan penuh harapan. Aryo berhenti. Suara itu seperti berasal dari dalam dirinya, namun terasa nyata. Ia menoleh, dan di hadapannya, muncul sosok yang sangat ia kenal, Roni. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Roni tampak pucat, matanya kosong, seperti tidak hidup. Sosok itu tersenyum, namun senyum itu terasa dingin dan menakutkan. Roni. Aryo memanggil, langkahnya terhenti di tengah-tengah cahaya yang semakin terang. Roni, dengan perlahan, mengulurkan tangannya. Ayo, Aryo. Kamu sudah sampai di sini. Kami sudah menunggumu. Aryo bingung. Kami? Apa maksudmu? Roni hanya tertawa pelan, suaranya kosong. Kami, mereka yang sudah selesai dengan semuanya. Kami yang sudah memilih. Memilih apa? Aryo bertanya, suaranya bergetar. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang merayap dalam dirinya, rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Namun, Roni hanya diam, tidak menjawab. Sosok itu mulai menghilang perlahan, tenggelam dalam cahaya yang semakin gelap. Aryo berlari mendekat, memanggil nama sahabatnya, namun suara itu hilang bersama cahaya yang perlahan menghilang dari pandangannya. Aryo terjatuh di tanah, napasnya terengah-engah. Ia menatap kosong ke arah kegelapan yang kembali mengelilinginya. Di dalam dirinya, perasaan itu semakin kuat, rasa ketakutan yang tak bisa dilawan, rasa kehilangan yang menggerogoti setiap inci pikirannya. Apakah itu benar-benar Roni? Atau hanya sebuah ilusi, sebuah perangkap untuk menjeratnya lebih jauh? Namun, saat itulah Aryo merasakan perubahan yang lebih besar. Ia merasakan ada yang menggerakkan tubuhnya, sesuatu yang sangat kuat, yang lebih besar dari apapun yang bisa ia lawan. Tubuhnya terangkat tanpa ia kehendaki, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Tidak, aku tidak ingin. Aku belum siap, teriak Aryo, berusaha untuk melawan,
namun semakin lama semakin ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia merasa dirinya terperangkap dalam waktu yang tidak bisa ia hentikan. Langit yang gelap dan bumi yang sepi hanya menunggu sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Tubuhnya terasa melayang, semakin jauh dari tanah, semakin jauh dari kenyataan. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup, atau apakah ia sudah mati. Tetapi satu hal yang Aryo tahu dengan pasti, ini bukanlah akhir yang dia bayangkan. Perjanjian yang mereka buat, ritual yang mereka jalani, ternyata membawa mereka ke tempat yang tak ada jalan keluar. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal yang lebih gelap, lebih mencekam. Dan saat semuanya berakhir, saat tubuhnya terlempar ke dalam kegelapan yang tak berujung, Aryo menyadari satu hal yang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Mereka, Joko, Roni, Rino, Agus, semua bukan mati. Mereka hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kesepakatan yang tak bisa dibatalkan. Sebuah kesepakatan dengan dunia yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Dunia yang menunggu mereka untuk selamanya. Di tempat yang tak ada waktu, di antara gelap dan terang, Aryo kini tahu. Kematian bukanlah akhir, melainkan langkah pertama menuju kehancuran yang lebih besar. Dan kini, ia pun telah menjadi bagian dari kehancuran itu. Di dalam kegelapan yang mencekam, Aryo menghilang. Sama seperti teman-temannya. Sama seperti mereka yang telah memilih untuk terjerat dalam perjanjian yang tak pernah bisa mereka pahami. Akhirnya, mereka semua hanyalah bagian dari mitos yang terus berlanjut. Sebuah legenda yang tak pernah benar-benar berakhir. Tamat.